Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang metode iterasi sederhana. Kelompok 1 beranggota 4 orang. Yang pertama yaitu Devino Ayuba yang NIM-nya 59 dan Bintang Adiyatma 69, Malik Lukmanul Hakim NIM 54 dan Muhammad Arfi Samko Ramadan NIM 55. Di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk latar belakangnya yaitu sistem persamaan nonlinier merupakan kumpulan dari 2 atau lebih persamaan nonlinier. Penyelesaiannya berupa akar-akar hampiran yang konvergen atau akar-akar hampiran yang divergen. Ada banyak macam metode untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinier. Di antaranya yaitu metode titik tetap dan metode Gauss-Seidel. Metode-metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menyelesaikan sistem persamaan nonlinier. Dan yang kedua yaitu metode titik tetap, bisa disebut juga metode iterasi sederhana. Metode langsung atau metode substitusi beruntun. Metode ini disebut metode sederhana karena pembentukan prosedur iterasinya mudah dibentuk. Sedangkan kekurangan metode ini adalah proses iterasinya lambat dan tidak dapat mencari akar kompleks atau imajiner. Untuk selanjutnya yaitu iterasi adalah konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengulang suatu blok kode secara berulang. Saat kita ingin menjalankan serangkaian pernyataan berulang kali, kita dapat menggunakan iterasi untuk menghindari penulisan ulang kode yang berlebihan. Dalam konteks ini, iterasi sederhana merujuk pada metode iterasi yang paling mendasar dan sederhana. Dan selanjutnya yaitu salah satu bentuk iterasi sederhana yang umum adalah pengulangan menggunakan pernyataan for atau will. Dalam banyak bahasa pemrograman dengan menggunakan pernyataan pengulangan, kita dapat menentukan kondisi atau jangkauan tertentu yang memicu eksekusi blok kode berulang kali. Dan yang kedua kita akan menjelaskan materi tentang iterasi sederhana. Untuk metode iterasi suatu titik sederhana juga dikenal sebagai metode iterasi tunggal. Sebuah metode numerik yang digunakan untuk menemukan solusi numerik dari persamaan nonlinier. Metode ini bergantung pada pendekatan iteratif, yaitu melakukan iterasi berulang pada satu titik awal untuk mendapatkan solusi yang mendekati solusi sebenarnya. Untuk yang kedua yaitu ide dasar di balik metode iterasi satu titik sederhana merupakan dengan memilih suatu titik awal atau tebakan awal, kemudian menggunakan rumus atau persamaan iterasi yang ditentukan untuk menghasilkan suksesi titik-titik yang mendekati solusi sebenarnya. Jadi prosesnya ini dilakukan secara berulang hingga titik-titik tersebut konvergen ke solusi yang diinginkan atau mencapai tingkat toleransi yang diberikan. Dan untuk iterasi sederhana ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, metode iterasi sederhana cenderung memiliki implementasi yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Dan yang kedua yaitu metode iterasi sederhana dapat diterapkan pada berbagai jenis persamaan atau sistem persamaan. Dan yang ketiga yaitu metode iterasi sederhana cenderung lebih stabil dalam arti numerik, mereka kurang rentan terhadap masalah kestabilan numerik, seperti pembagian oleh nol atau pembatalan angka signifikan. Ini dapat membuat metode iterasi sederhana lebih andal dalam beberapa kasus. Dan untuk kekurangan
dari iterasi sederhana, yaitu yang pertama, beberapa metode iterasi sederhana memiliki kecepatan konvergensi terbatas. Artinya mereka tidak bisa mencapai solusi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Dan yang kedua yaitu metode iterasi sederhana dapat sangat bergantung pada pemilihan awal atau tebakan awal yang tepat. Jika tebakan awal tidak cukup mendekati solusi yang sebenarnya, iterasi mungkin tidak konvergen atau konvergen ke solusi yang salah. Jadi untuk tebakan awalnya itu salah, maka hasilnya tidak akan ditemukan. Dan yang ketiga yaitu metode iterasi sederhana tidak menjamin konvergensi pada setiap kasus. Terkadang persamaan atau sistem persamaan tertentu dapat mengalami divergensi atau osilasi saat diterapkan dengan metode iterasi sederhana. Untuk langkah umum dalam metode iterasi sederhana yaitu sebagai berikut. Jadi untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama tentukan persamaan. Dan yang kedua yaitu pilih titik awal atau tebakan awal. Dan yang ketiga yaitu gunakan rumus iterasi. Dan yang keempat yaitu ulangi langkah. Dan yang kelima tentukan solusi, yaitu sudah terdapat hasilnya. Berikutnya yaitu contoh soal dari iterasi sederhana. Contoh soalnya yaitu carilah akar per fungsi X sama dengan X kuadrat kurangi 2X min 3. Untuk tebakan awalnya yaitu 4. Untuk error atau galatnya itu 0,001. Dan untuk hasilnya yaitu 3. Berikut merupakan percobaan pada aplikasi MATLAB. Di sini titik yang ditemukan atau hasilnya di garis biru ini merupakan fungsi X dan titik merah ini merupakan akar persamaan atau hasilnya, dan yang kuning yaitu garis fungsi X 0. Jadi di sini hasilnya sama 3 seperti pada hitungan manual. Dan untuk kesimpulannya yaitu metode iterasi sederhana ini relatif mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Namun kecepatan konvergennya mungkin tidak optimal karena kecepatan konvergennya terbatas. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus mungkin diperlukan metode iterasi yang lebih canggih atau lebih efisien untuk mencapai solusi yang lebih akurat atau konvergen lebih cepat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami mengenai tentang iterasi sederhana. Untuk kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menghitung metode iterasi sederhana menggunakan MATLAB. Di sini terdapat DISP untuk menampilkan tulisan metode iterasi sederhana pada command window. Kemudian ada X0 sama dengan input yang berfungsi sebagai inputan untuk memasukkan nilai awal. Kemudian galat 1 sama dengan input yang berfungsi untuk masukkan galat toleransi. Kemudian IMAX sama dengan input yang berfungsi sebagai inputan untuk memasukkan nilai iterasi maksimal. Di sini terdapat rumus untuk menghitungnya. Kemudian di sini terdapat plot kurva dan titik estimasinya berfungsi untuk menampilkan grafik atau kurvanya dan sekaligus titik estimasinya. Kita run, kemudian kita enter, kita coba masukkan nilai awal kita isi 1 dan toleransi bisa 0,001. Kemudian masukkan iterasi maksimal kita isi 8, kita enter. Nah, ini untuk akar yang dihasilkan itu mendekati 3. Nah, seperti ini untuk tampilan grafiknya. Itu
hampir mendekati 3 ini. Nah, ini untuk ini akarnya ini. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila banyak kesalahan pada proses pembuatan video ini. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.